Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajwid. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai UTUL GM, ujian tulis masuk Universitas Gadjah Mada tahun 2019. Kita udah masuk ke soal nomor 4. Oke, aku bacakan dulu. Diberikan lingkaran pada bidang koordinat dengan titik pusat A, B dan memotong sumbu X di titik 3,0 dan 9,0 jika garis yang melalui titik 0,3 menyinggung lingkaran di titik 3,0, maka nilai dari A kuadrat kurang B kuadrat adalah, oke, jangan terlalu panik dulu teman-teman ya dengan soal yang seperti ini. Ini sederhana ya, tinggal teman-teman gambar aja, bayangkan aja soal ini. Katanya lingkaran, ya berarti kita gambar aja lingkaran di satu koordinat ya. Ini Y, ini X. Nah, dia itu lingkaran ini dia berpusat di A, B. Nah, sedangkan titik potong untuk sumbu X ada di 3,0 dan 9,0. Berarti ini adalah 3,0, ini adalah 9,0. Bukan berarti di tengah-tengahnya titik pusat teman-teman ya, bisa jadi di sini ya, bisa jadi pusatnya tuh nggak di sini gitu ya, bisa jadi gambarnya kayak gini. Set. Nah, titik pusatnya di sini, yaitu di A, B katanya ya. Jika garis yang melalui titik 0,3 itu di sini ya. 0,3 itu misalkan di sini 0,3 menyinggung lingkaran di titik 3,0. Berarti di sini. Berarti dari 0,3 oleh garis yang dilalui ya. Tarik garis dari 0,3 menuju ke sebentar. Harusnya dia pas ya nah di sini ya 0,3 kita tarik garis ke 3,0 set. Anggap garis gitu ya. Anggap garis aja gitu ya teman-teman. Pokoknya dia menyinggung. Ingat teman-teman, di bab menyinggung lingkaran, kalau kata singgung dia berarti berpotongan pada satu titik aja. Jadi kalau misalkan ada roda misalkan ya, ada ban, ini ada jalan. Ini jalan nih. Nah, maka si jalan ini dia menyinggung lingkarannya karena dia berpotongan di satu titik yang ada di sini. Kayak gitu. Nah, ada beberapa kategori dalam sebuah geometri ya. Jadi kalau misalkan ada lingkaran dan garis, ada 3 kondisi yang akan terjadi. Yang pertama kondisinya adalah lingkaran dan garis dia tidak berpotongan. Tidak berpotongan. Yang kedua adalah lingkaran dan garis dia berpotongan di 2 titik. Berpotongan 2 titik. Yang ketiga adalah berpotongan pada 1 titik. Nah, inilah yang dinamakan dengan titik singgung atau garis singgung. Nah, kayak gini ya. Ada 3 kondisi. Nah, kondisi yang dimaksud adalah yang ketiga ini. Yang ini tuh ya. 1 titik aja. Nah, berarti garis ini karena dia melalui titik 0,3 yang menyinggung lingkaran di 3,0 berarti bisa dong dibuat persamaan garisnya. Bisa. Persamaan garisnya adalah Y sama dengan MX plus C. Di mana M-nya adalah gradien. Ingat rumus gradien adalah Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Karena garisnya bergerak dari 0,3 ke 3,0,
0,3 ke 0,3 ke 3,0, berarti Y2-nya adalah yang ini ya. Ini X1, Y1, X2, Y2. Jadi Y2-nya adalah 0, Y1-nya 3, X2-nya 3, X1-nya 0. Jadi min 3 dibagi 3 itu min 1. Dapat gradiennya adalah min 1. Masukin ke, ini belum dihapus, ke persamaan yang tadi ya. Ke persamaan Y sama dengan MX plus C. Y sama dengan MX plus C. Kita ubah Y-nya menjadi min 1 karena udah dapat. Nah, sekarang kita cari C-nya. Teman-teman silahkan pakai salah satu di antara dua ini. Mau yang 0,3, mau yang 3,0 silahkan ya. Misalkan aku pakai 0,3. Berarti X-nya 0, Y-nya 3. Y-nya 3 masukin, X-nya 0. Ini minus 0 tambah C. Berarti kan 0 tambah C tetap C ya. Berarti C-nya 3. Berarti nanti persamaan garisnya adalah Y sama dengan min X plus 3. Oke, dapat satu persamaan garis. Ya. Nah, sekarang katanya apa namanya? Oh iya, masih ingat nggak teman-teman rumus persamaan lingkaran? Ada dua ya, ada yang umum, ada yang kayak gini. X min A kuadrat plus Y min B kuadrat. Bukan di sini. Nah, bukan di sana. Sama dengan R kuadrat ya. Oke, mungkin sebentar. 3,0 dan 9,0. 3,0 9,0 ya. Kalau 3,0 ini kuadrat, sorry. Ini kuadrat 3,0 ya. Nah, sebenarnya ini R-nya jari-jari ya. Di sini teman-teman bisa menemukan jari-jarinya. Jari-jari kan, definisi jari-jari kan dia berasal dari satu titik di tengah ke titik yang ada pada lingkaran. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman buat nih titik yang di sini di A, B, tarik garis ke 3,0 itu bisa. Namanya jari-jari. Maka kita bisa menentukan panjang dari jari-jarinya. Yaitu dari A, B ini pusatnya ke 3,0. Ingat rumus jarak ya, berarti ini R-nya adalah R ya, R-nya adalah akar dari X2 dikurangi X1 berarti 3 kurangi A dikuadratin, Y2 dikurangi Y1, 0 dikurangi B berarti min B, berarti ditambah ya min B kuadrat. Kayak gitu ya. Kalau akarnya kita pindahin ke kiri jadinya R kuadrat ya, karena ini indeksnya 2 kan. Ininya 3 min A kuadrat plus B kuadrat. Oh sebentar, ini kayaknya ini persamaan ya juga ya, ini persamaan biasa sebenarnya. Bentar ya, aku coba analisis dulu. Oke, kayaknya aku tahu ya. Berarti gini, teman-teman nggak usah pakai ini ya, ini lupakan aja. Ini lupakan aja, yang udah kita bahas tadi, lupakan aja. Yang penting teman-teman ya tahu kalau rumus dari persamaan garis persamaan lingkaran itu ini. Pada gambar lingkaran ini dia terletak pada 3,0 dan 9,0. Kita akan masukkan ke X dan Y-nya. Misalkan untuk 3,0 berarti X-nya 3, Y-nya 0. Masukkan ke sini. 3 dikurangi A kuadrat ditambah 0 dikurangi B
kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini sama aja ya kayak gini ya sebenarnya. Cuman karena ini kenapa aku hapus, supaya nggak terlalu banyak teori ya. Jadi kita gunain aja yang kiri. Ini 3 min A kuadrat ditambah ya. Ini kan min B kuadrat, jadi B kuadrat sama dengan R kuadrat. Satu lagi untuk 9,0. Ya, tadi itu ada 9,0. Berarti 9 min A kuadrat ditambah, tetap sama 0 kurang B min B kuadrat, jadinya B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, di sini kita akan menghilangkan dua variabel. Ini lebih gampang. Kita kurangkan. Berarti ini kurangi ini kurangi ini, hapus dua-duanya. Ini dikurangi ini, berarti sisa 3 dikurangi A kuadrat dikurangi 9 dikurangi A kuadrat. Sama dengan 0 ya, karena ini udah hilang. Oke, 3 min A kuadrat itu adalah 9 min 6A ditambah A kuadrat, terus dikurangi 9 kuadrat 81 minus 18A ditambah A kuadrat sama dengan 0. Ini 9 min 6A ditambah A kuadrat minus 81, kita kalikan negatifnya, ditambah 18A dikurangi A kuadrat sama dengan 0. A kuadrat hilang ya, negatif ini positif. Terus 18A dikurangi 6A, jadi yang ini kita pindahin ke atas. 18A dikurangi 6A itu 12A ya, 12A. Terus ini min 81 ditambah 9 berapa? Min 72 ya. Ya, min 72. Benar nggak min 72? Iya, min 72 ya. Min 72 sama dengan 0. Jadi 12A sama dengan 72 pindahin ke kanan. Jadi A-nya adalah 72 dibagi 12 itu 6 ya. Nah, dapat A-nya adalah 6, teman-teman ya. Oke, A-nya udah dapat 6. Sekarang kita cari B-nya. Nah, ini B-nya agak lumayan. Karena oke. Kita akan masukin dulu ya A-nya supaya nggak terlalu pusing. Ini yang tadi lupa dihapus. Ntar hapus dulu. Nah, ini ya. Oke, sekarang kita akan masukkan ke persamaan lingkarannya ya. X min A kuadrat ya, bisa X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. X A-nya tadi udah dapat ya, 6 ya. 6 berarti pusatnya di 6 ditambah Y kurangi B. Nah, ini yang agak pusing di sini ya. Tapi sebenarnya aku punya satu cara sih teman-teman ya. Tapi kita gak akan bahas karena agak pembahasannya itu dia masuk ke geometri kuliah ya. Jadi kita gak akan kesana. Jadi kita akan membahas wajarnya aja lah ya. Satu cara itu. Sebenarnya aku bisa share, cuman pembahasannya bakal lama. Karena teman-teman harus mengetahui dulu dasarnya gitu ya. Oke, kita lanjutkan aja. Mana kursornya ini? Oke, kita dapat ya persamaan lingkarnya itu. Nah, persamaan garisnya tadi ya berapa ya? Y sama dengan min X plus 3. Iya, min X plus 3 ya kalau nggak salah. Min X plus 3. Bener gak min X plus 3? Oh ya. Min X plus 3. Y sama dengan min X plus 3. Y sama dengan min X plus 3. Selanjutnya adalah
untuk mengetahui jari-jari mungkin ya. Oke, selanjutnya adalah kita akan menemukan turunan ya dari persamaan lingkaran ini ya. Nah, kalau teman-teman udah belajar tentang turunan, pasti udah ya, karena ini requestannya itu dari kelas 12 ya. Jadi ini harusnya udah belajar tentang turunannya. Nah, ini merupakan turunan implisit karena kita nggak tahu nih yang mana variabel terikat atau bebasnya. Tapi kita akan coba untuk asumsikan kalau Y itu adalah variabel terikatnya ya, seperti biasa ya. Jadi kita turunkan yang ini terhadap X semua ya. Berarti ini turunkan 2. Turunan dari dalamnya, turun dari X min 6, 1. Berarti sisa X min 6 pangkat 1 gitu ya. Yang kedua, kita turunkan terhadap X. Ini 2, tetap turunan dari dalamnya adalah turunan dari Y ya. Turunan dari Y terhadap X adalah dy per dx ya, atau Y aksen. Sisanya adalah Y min B pangkat 1. Turunan dari konstanta R kuadrat 0. Nah, sekarang ini 2 kali 1 itu 2, dikaliin ke dalam, jadinya 2x dikurangi 2 kali 6, 12. Berarti 2x minus 12 ditambah 2 dy per dx y min b sama dengan 0. Terus kita pindahin supaya kita dapat dy per dx nya ya. 2 dy per dx y min b sama dengan 12 min 2. 12 min 2x ya. Kita bagi dengan 2 semuanya. Ini 6, berarti ini x doang. Jadi dy per dx adalah 6 kurang x per y kurang b. Nah, katanya ketika dia menyinggung lingkaran di titik 3,0, gradiennya adalah berdasarkan persamaan ini, yaitu min 1 gradiennya. Ya, jadi saat ini ya, kalau teman-teman udah belajar, jadi representasi dari dy dx atau turunan itu merupakan representasi dari gradien. Ya. Untuk x sama dengan 3 ya, 3,0 ya tadi ya. Nah, maka ini adalah m-nya. M-nya adalah min 1 ya. Jadi dy dx adalah 6 kurang x, kita ganti x-nya dengan ini 6 kurangi 3 berarti y kurangi b. B-nya kita nggak tahu, tapi y-nya udah tahu ya, y-nya. Y-nya udah tahu, udah kita dapetin tadi. 0 kurangi b sama dengan m min 1. Kita pindahin, ini 0 kurang b min b kali ke kanan, 6 kurang 3 itu 3, min b kali min 1 itu b. Dapat b-nya adalah 3. Jadi a-nya adalah 6, b-nya adalah 3. Pertanyaannya adalah a kuadrat kurang b kuadrat. Tadi a-nya 6, b-nya 3 ya kalau nggak salah. Ya. 6 kuadrat adalah 36. 3 kuadrat adalah 9. Kita kurangkan, jadinya a kuadrat kurang b kuadrat. 36 kurangi 9 sama dengan berapa tuh? 27 ya, 27. Jawabannya adalah C, 27. Oke, mungkin itu untuk pembahasan kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silakan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.